dan bilang harus bangga jadi etnis manapun atau negara manapun. Tentu saja aku bangga menjadi warga negara Indonesia ya teman-teman. Kenapa aku bilang seperti itu? Karena aku dari awal dengan aku ngomong sama suamiku, sama mertua aku gitu, aku nggak bakalan melepas kewarganegaraan aku karena aku nggak bisa nerima itu. Halo teman-teman semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat semuanya. Amin. Kembali lagi bersama aku Isna, dan ini ada anak aku si neneknya. Halo. Iya teman-teman, nah, sekarang aku mau pergi ke 7-Eleven. Aku mau itu apa? Bayar tagihan asuransi kita kayak gitu ya. Dan setelah itu aku mau beli sarapan karena sekarang udah jam 10 ya. Anak-anakku juga kelaparan ya. Ya Allah, jam 10 baru sarapan. Ya gitulah. Jadi seperti itu, dan ini aku ada janjian ya, spesialnya aku ada janji ketemu dengan teman aku. Ini kita udah komunikasi gitu udah lama gitu, tapi ini baru pertama kali aku ketemu sama dia. Dia itu sama kayak aku, nikah dengan orang Taiwan ya. Katanya dia mau ngasih aku kue lebaran gitu teman-teman. Jadi kita ininya apa, janjiannya itu di 7-Eleven gitu. Kita udah di 7-Eleven. Ini anak itu banyak ya. Ya terima kasih dikasih roti Indonesia. Teman-teman semua. Ya ini juga punya YouTube ya teman-teman. Ya Iin Wang Vlog kayak gitu. Nanti aku kasih di deskripsi kalau misalkan ada teman-teman yang pengen ngikutin YouTube-nya Mbak ini ya. Ya udah ya. Aku mau itu beli sarapan di situ. Semua urusan udah ini ya, udah selesai. Jadi kita mau pulang. Terus ini barang-barangnya. Dan sekarang anak-anak itu yang si Cesakila lagi belajar online, lagi sekolah online. Terus si Cesela lagi nonton TV. Jadi kita nggak boleh lama-lama keluar, soalnya mereka itu baik juga kalau misal mamahnya nggak ada, karena nyari-nyari terus gitu. Dan tadi juga ngobrolnya cuma sebentar sama Caiin gitu. Udah sarapan dulu ya. Apa sayang? Mau makan ini? Iya. Mau. Mama bukain nih kita. Oh iya. Iya, oke. Mama buka. Oke. Ini. Harus ngomong apa? Terima kasih. Kita. Mama. Ya, ini biskuit ya teman-teman, keras. Tapi ini yang masih aman buat anak-anak balita. Soalnya dalamnya itu nggak terlalu manis gitu. Ini dikasih sama mbahnya tadi. Ya, aku sekarang lagi nemenin anak-anak nggarap PR teman-teman. Tadi itu kan belajar sekolah online gitu. Terus iya. Wah, Pang. Terus ada tugas gitu. Jadi besok itu harus dikerjain gitu. Nanti mau dikasih bukti gitu, foto untuk si guru gitu ya. Nah, sambil aku nemenin anak aku belajar garap PR, aku juga mau ibaratnya ngejelasin kepada teman-teman. Aku kan kemarin bikin video yang ini ya teman-teman, namanya judulnya Cece Sakila punya mama Indonesia, diketawain nggak sama teman sekolah gitu ya. Ternyata ada beberapa pertanyaan. Cece bagus ya. Ya, ternyata ada beberapa yang mungkin salah paham gitu dengan video aku. Mungkin di video aku emang ambigu gitu ya. Banyak
ya bukannya banyak sih, ada beberapa gitu yang salah paham. Tuh ya, apa nggak ya. Terus contohnya aja yang ini ya, aku tadi kan lihat komentarnya gitu. Dia bilangnya dari Indra Sugi ya, maaf ini dia bilangnya sebaiknya tidak menanyakan hal seperti ini kepada anak, justru tidak positif. Banggalah siapapun diri Anda dan dari etnis dan negara manapun, semua berhak dihormati sebagai manusia. Terus ada juga yang tanya kenapa sih, emang kenapa kok bisa dibully gitu ya. Nah, ini salah paham dengan video aku ya teman-teman. Ini aku tanya seperti itu kepada anak aku tuh sebagai bentuk perhatian aku kepada anak aku. Takutnya anak aku itu dibully di sekolah, karena memang ada faktanya seperti itu. Ada beberapa karena mamahnya warga negara Indonesia gitu sama teman-temannya itu dibully gitu. Sampai-sampai ada di iklan loh teman-teman, di iklannya Taiwan gitu. Anak dia punya anak sekolah ya, sekolah gitu ya. Terus pada suatu saat anaknya itu nyuruh mamahnya itu orang Indonesia, suruh mamanya pergi jenguk anak tersebut ke sekolah, di sekolah, maksudnya ambilin ngasih dia pintang gitu, nasi kotak. Dan karena takut, si ibunya takut anak tersebut itu ya sayang bentar ya, wah apa nggak ya, karena takut anak tersebut itu diejek sama temannya, si ibu itu pura-pura dia itu menjadi warga Jepang dengan pakaian kimono gitu. Jadi sampai segitunya ya, ada iklan yang seperti itu. Jadi ya ini bukti aku perhatian sama anak aku, jangan sampai anak aku digituin sama teman-temannya. Tapi kan alhamdulillah dia enggak gitu, enggak ada yang ngejek dia atau bagaimana gitu ya. Dan bilang harus bangga jadi etnis manapun atau negara manapun. Tentu saja aku bangga menjadi warga negara Indonesia ya teman-teman. Kenapa aku bilang seperti itu? Karena aku dari awal aku ngomong sama suamiku, sama mertua aku gitu, aku nggak bakalan melepas kewarganegaraan aku karena aku nggak bisa nerima itu, maksudnya nggak bisa ngelepas ya gitulah. Takutnya ya gimana sih ya, pokoknya udah punya tekad, walaupun aku udah tua, terus aku di Indonesia itu nggak punya siapa-siapa kelaknya ya gitu ya kan. Ya seperti itu, aku udah bilang sama suami aku, udah bilang sama mertua, walaupun dari awalnya itu mertua aku bilang kenapa sih nggak mau gitu, karena ya pokoknya dari awal aku emang nggak mau gitu ya, karena aku masih karena aku tuh nyaman ya warga negara Indonesia gitu, kenapa aku harus pindah gitu. Sedangkan kalau misalkan aku tinggal di sini pun, biarpun aku masih warga negara Indonesia, aku mempunyai hak yang sama dengan orang-orang Taiwan, walaupun ada batasnya gitu. Misalkan suami aku pengennya nama rumahnya itu dikasih atas namaku, tapi kan itu nggak bisa gitu. Dan aku nggak, gimana sih ya, aku nggak kepikiran harta gitu ya teman-teman. Harta bisa dicari gitu, uang bisa dicari walaupun tanpa suami gitu. Bukan seperti ya, maksudnya ya mudah-mudahan tahu lah maksudnya aku gitu. Aku menikah dengan suami aku bukannya aku itu suka harta suami aku gitu ya. Aku pengennya ya seperti ini aja gitu, kayak gini aja nyaman gitu. Aku bisa tinggal di sini, aku juga bisa tinggal di Indonesia. Suami aku pengen di Indonesia bareng sama aku, ya oke, kita ya jadi seperti itu ya teman-teman. Bukannya nggak bangga kayak gitu menjadi warga negara Indonesia, tentu saja aku sangat bangga. Ya jadi mohon jangan salah paham atas video aku yang kemarin gitu. Dan kenapa gitu? Kenapa kok bisa diejek kayak gitu ya? Nah ini maaf banget untuk teman-teman aku ya kalau misalkan tersinggung ya teman-teman.
Ya itu karena gimana sih ya? Karena di Taiwan itu kan banyak TKI gitu, banyak BMI yang bekerja di sini. Jadi mereka itu menganggap bahwa kita itu kurang lah gitu ya. Aku dulu juga TKI ya teman-teman. Jadi aku bukan dari maksudnya punya kemampuan yang apa ya, mempunyai kemampuan uang yang menengah atau ke atas gitu. Aku dulu lulus SMA, aku datang ke sini gitu. Aku langsung ke sini, terus aku niatnya aku kerja, aku uangnya simpen atau mungkin kalau misalkan ada di rumah kekurangan uang aku bisa kirim gitu seperti itu. Dari aku juga niatnya dulu aku ke sini aku pengen apa kuliah kayak gitu, ngumpulin uang untuk kuliah gitu. 够能量，虽然当时已经有电灯，有了电灯，却卖的不是买卖色身，却卖的非常贵，一般人根本买不起。 Ya, jadi aku mau nemenin anak-anak aku fokus ke anak-anakku dulu sekarang ya. Jadi untuk video kali ini sampai di sini. Maaf banget jika ada teman-teman yang mungkin terganggu dengan omongan aku tadi, mungkin merasa tersinggung atau bagaimana ya teman-teman. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya. Kan taca bye bye. Kan taca bye bye. Kan nabi, kan nabi. Ya, bye bye. Sampai jumpa di video selanjutnya.